Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad. Ya Rabbana ya dal ula ya dan nawal, ya dal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur, wa ana zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa adimu afwika ya Allah, wa ma lana illa adimu fadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana waftah lana waraddina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadara musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim wal ulama, para masyayikh wal fudhala, kepada para pengurus penyiar sholawat wahidiyah, baik dari tingkat pusat, wilayah, cabang, serta imam-imam jamaah yang kami hormati. Wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masrur Ihsan Mahin, Magister Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, dan kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, yang kami hormati dan kami muliakan. Kepada para panitia penyelenggara acara Wahidah Youth Festival yang kami hormati, rekanku remaja mahasiswa, senasib seperjuangan di bawah naungan bendera Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, minal muslimin al muslimat, wal wahidin al wahidiyat, rahima wa hadakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang ada, sanjungan tasyakur, sanjungan sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salaman ikraman wa ta'diman wa mahabbatan, kami makmum ke hati sanubari hadirin hadirat. Namun dengan untayan harapan dan diiringi dengan doa, wa a'ada alaina ya Allah wa alal majlisina hadha min barakatihim amin, wa safa'atihim wa karamatihim wa anwarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah, wa amaddana bi amdatihim amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahima wa halakumullah. Berbicara kaitannya dengan hubbul waton minal iman, yaitu cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Perlu diketahui bahwa istilah hubbul waton minal iman atau cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini bukanlah suatu hadis, apalagi Al-Quran. Adapun pendapat yang mengatakannya sebagai hadis, maka dinilai oleh para ulama sebagai hadis maudhu'. Meskipun demikian, makna hubbul waton minal iman adalah sahih, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ali Mulia Al-Qori, ulama besar pakar fikih hadis
dan Sufi yang bermadzhab Hanafi Maturidi. Di dalam karya beliau Al-Mirqah Al-Mafatih, di dalam karya kitab beliau Al-Mirqah Al-Mafatih diterangkan, wa amma hadisu hubbul watani minal imani famautuhun wa in kana maknahu sahihan. Hadis hubbul watan minal iman statusnya maudhu meskipun maknanya sahih. Selain maknanya sahih, hubbul watan minal iman merupakan natijah atau kesimpulan atau dalam ilmu mantik disebut dengan dolalah al-iltizam dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Asbabun nuzul ayat ini sangat berkaitan dengan kecintaan dan kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanah airnya, sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Muqatil bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari gua tempat persembunyiannya di dalam perjalanannya menuju Madinah, beliau mengambil jalan-jalan yang tidak bisa dijalani orang-orang, khawatir kalau beliau diketahui oleh pencarinya. Setelah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa aman, beliau kembali ke jalan-jalan biasa. Dan singgahlah beliau beristirahat di Juhfah, yaitu satu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Di sanalah beliau Rasulullah merasakan kerinduan pada tanah airnya, sehingga turunlah malaikat Jibril kepadanya dan berkata, apakah engkau rindu akan dirimu pada tanah tumpah darahmu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya betul, saya sangat rindu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Di dalam memahami ayat ini, para mufassirin mengatakan bahwa ini adalah isyarat atau petunjuk bahwa hubbul watan minal iman atau cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering mengucapkan tanah air karena beliau sangat mencintainya. Hadirin hadirat rahimah wa hadakumullah. Begitu cintanya baginda Rasul kepada suatu negaranya, maka dari itu marilah kita sebagai umatnya, kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita tanamkan rasa kecintaan kita pada suatu negara kita dengan senantiasa menjaga kedamaian dan kesatuan di antara kita, yang sehingga tanah air kita tidak akan semakin rusak dan bejat. Sebagaimana di dalam salah satu atsar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, laula hubbul watani la kharuba baladus su'i fa bi hubbil awtani umiratil buldani. Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur sebuah daerah yang terpuruk. Maka dengan adanya cinta tanah air, suatu negara tersebut akan menjadi lebih maju. Maka dari itu marilah kita tanamkan rasa kecintaan kita kepada negara kita. Dari kami segala kesalahan dan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallim wal ali hurrikna bi bahril wahdati fi kulli halin daimau wa sa'ati ya ayyuhal hausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadhara musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, wabil khusus pada para bapak kiai, ibu nyai yang duduk di dewan pimpinan maupun majelis tahkim penyiar sholawat wahidiyah di segala tingkatan yang kami muliakan. Kepada panitia Wahidiyah Youth Festival 2020 beserta dewan juri yang kami hormati dan yang kami taati, dan kepada segenap pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 75 tahun negara ini memproklamirkan kemerdekaannya. Selama itu pula berbagai macam kebijakan, berbagai macam program telah dilaksanakan guna mewujudkan cita-cita bangsa ini agar menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun Rabbun ghafur, menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Namun seperti yang telah kita ketahui bersama dan yang telah kita alami bersama, dalam waktu hampir 1 tahun terakhir, dunia khususnya Indonesia telah terjadi wabah pandemi virus corona, yang mana pandemi ini menyebabkan berbagai macam kegiatan, berbagai macam aspek terganggu. Sistem perekonomian misalnya terganggu, sistem pendidikan terganggu. Calon jamaah haji Indonesia yang sebenarnya setelah mendaftar lama, yang sebenarnya tahun ini sudah bisa berangkat haji, harus lebih bersabar lagi, harus lebih lama lagi untuk menunggu. Tetapi para pemirsa, sebesar apapun, sebahaya apapun virus corona ini, sebenarnya ada virus lagi yang lebih berbahaya, yang justru virus ini sudah ada sejak lama. Virus ini yang menyebabkan malaikat Azazil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi iblis laknatullah. Virus ini yang menyebabkan manusia lupa akan jati dirinya sebagai hamba yang maha kuasa. Virus ini adalah virus anania, virus keaku-akuan, penyakit keaku-akuan. Sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, artinya ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya terhadap Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila pertama ini sangat berhubungan, sangat berpengaruh terhadap jalannya sila-sila yang lain. Ketika sila yang pertama ini tidak dapat berjalan dengan baik, saya yakin sila yang lain juga tidak akan berjalan dengan baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana manusia bisa berbuat adil? Bagaimana manusia akan mempunyai adab? Bagaimana manusia akan beradab ketika hatinya
sudah tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hatinya sudah dikalahkan oleh nafsunya, sudah dikalahkan oleh egonya. Begitu pula dengan selanjutnya, bagaimana persatuan, kemusyawaratan, keadilan akan terjadi ketika manusia sudah lupa akan jati dirinya sebagai hamba, ketika keimanan sudah tidak melekat di hati manusia, ketika manusia sudah tidak percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa, manusia tidak berketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kitab tafsir As-Sawi juz 3 telah dikatakan, ala la imana liman la mahabbatalah. Perhatikanlah, tidak disebut orang yang beriman bagi orang yang tidak mempunyai rasa cinta. Cinta itu penting bagi sebuah iman. Iman tanpa cinta akan mudah pudar. Iman tanpa cinta akan mudah luntur. Ibaratnya iman akan tetap abadi. Iman akan kuat ketika dipaku dengan yang namanya cinta. Cinta kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk cinta kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai tanah airnya. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Orang yang jatuh cinta, ya mungkin, ya bukan mungkin lagi, semua manusia ketika merasakan jatuh cinta, entah itu terhadap siapapun, pasti akan berusaha menjadi yang terbaik bagi yang dicintainya, akan berusaha melakukan yang terbaik bagi yang dicintainya, tidak mau membuat kecewa. Apapun yang diperintahkan, apapun yang diinginkan oleh yang dicintai, ia akan berusaha memenuhi. Apapun yang dilarang, apapun yang tidak disukai, ia akan berusaha menghindari. Itulah cinta. Cinta tidak ingin membuat kecewa. Cinta ingin membuatnya bahagia. Itulah cinta. Ibarat kata, ada seorang lelaki perokok aktifnya. Contohnya ada seorang lelaki perokok aktif. Tiba-tiba dia ada rasa jatuh cinta terhadap seorang wanita. Kok ternyata wanita tersebut tidak menyukai orang yang perokok. Akhirnya wanita tersebut berkata kepada laki-laki tersebut, jika kamu mencintai aku, maka buanglah rokokmu, jangan merokok kembali. Lalu bagaimana dengan laki-laki tersebut? Ketika memang dia benar-benar mencintai wanita tersebut, ia akan rela meninggalkan rokok meskipun itu berat. Itu contoh ketika laki-laki mencintai seorang wanita. Sekarang ketika kita sebagai warga negara Indonesia, ketika sudah tertanam di dalam hati kita sebagai warga negara rasa cinta terhadap tanah air yang berlandaskan cinta kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita sebagai warga negara akan berbuat baik terhadap negara kita, tidak mau merugikan negara kita, dan kita akan senantiasa prihatin ketika negara yang kita cintai ini sedang tidak baik-baik saja. Coba mari kita bayangkan, mari kita renungkan ketika cinta sudah melekat di dalam hati. Sebagai rakyat, ketika cinta tanah air sudah ada di dalam hatinya, ia sadar ketika ia akan memberontak pemerintah yang sah, ketika ia akan mengkudeta pemerintah yang sah, ketika ia akan melawan hukum, ketika ia akan melanggar aturan yang ada, ia sadar karena ini cinta terhadap tanah air yang berlandaskan cinta kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ia sadar, Allah memerintahkan saya untuk tidak melawan pemerintah,
Tapi Allah memerintahkan saya itu untuk menaati. Allah memerintahkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Ulil amri, pemerintahmu, pemerintah yang sah. Ketika sudah ada di dalam hatinya jiwa tersebut, maka ia akan sadar, oh saya harus patuh karena ini perintah. Kalau saya cinta tapi mengecewakan, itu bukan cinta. Kita sebagai rakyat yang cinta tanah air, ingat, oh Rasulullah itu memberikan contoh suri tauladan yang baik. Rasulullah itu menyempurna akhlak, maka aku harus berakhlak yang mulia. Maka bohong kalau katanya aku cinta tapi tidak punya akhlak. Bohong kalau katanya aku cinta Rasulullah tapi tidak meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat ada permasalahan, beliau bermusyawarah, maka aku harus mengikuti jalan beliau dengan bermusyawarah, dengan menyampingkan keinginan kita, ego kita sampingkan, kita bermusyawarah. Lalu ketika ada perbedaan, kita bersatu. Al-ikhtilafu rahmatun. Alangkah indahnya bukan ketika cinta sudah melekat di hati masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan pemerintah, dengan pejabat. Ketika ia menjadi seorang pejabat, dengan jabatan tersebut ia mempunyai peluang yang sangat besar untuk berbuat semena-mena, membuat aturan yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Tapi karena ia sadar, di dalam hatinya sudah tertanam rasa cinta tersebut. Ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus menjaganya. Oh, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memerintah dengan adil, dengan bijaksana. Beliau mempunyai sidik, mempunyai sifat sidik, mempunyai sifat amanah. Maka aku harus meniru beliau. Karena aku mencintai beliau, maka aku harus meniru beliau. Ketika sudah demikian para pemirsa, ketika semua elemen masyarakat Indonesia sudah mempunyai rasa cinta terhadap tanah airnya yang berlandaskan cinta kepada Allah wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya negara ini menjadi negara yang berketuhanan yang Maha Esa, negara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya. Sekali lagi, marilah kita sebagai penerus perjuangan, baik buruknya bangsa ke depan, baik buruknya umat ke depan, tergantung kita. Mari kita tanamkan rasa cinta di dalam hati kita. Cinta bukan sekedar kata, tapi cinta adalah tentang rasa. Cinta bukan sekedar ungkapan, tapi cinta butuh yang namanya pembuktian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minat Rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min hawthi hadzal zaman an-nadhrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim wal ulama, wabil khusus kepada bapak-bapak yang duduk di Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, Al-Mukarram Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada segenap panitia Dewan Juri Wahidiyah Festival 2020, dan tak lupa kepada mustami'in wal mustami'at, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyamanan yang saat ini kita rasakan, ketentraman dan kebahagiaan yang saat ini kita lihat, itu semua tidak bisa terlepas dari perjuangan para pendahulu kita. Mereka berjuang
pantang menyerah, mengorbankan segalanya demi anak cucunya hidup bahagia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah masa yang akan datang nanti kehidupan kita sama seperti apa yang kita rasakan saat ini? Apakah di masa yang akan datang nanti negara Indonesia akan tetap damai, berkembang jaya seperti yang kita lihat saat ini? Apakah di masa yang akan datang nanti Islam akan tetap berjaya seperti yang kita lihat saat ini? Maka itu semua tergantung pada peran para pemudanya. Begitu pula maju mundurnya perjuangan Wahidiyah ini juga tergantung dari diri para pemudanya. Dikarenakan pemuda adalah kunci keberhasilan. Bahagia atau tidaknya, maju mundurnya perjuangan, semua tergantung para pemudanya, mau atau tidak dalam berusaha. Maka daripada itu, izinkan kami Al-Fakir untuk menyampaikan pidato dengan tema Syubanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda di hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Mustamil dan yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quranul Karim surat Ar-Rum ayat 64 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dari keadaan lemah itu Allah menjadikan kalian kuat. Dan dari keadaan kuat itu Allah menjadikan kalian lemah dan beruban. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Subhanallah. Allah mengibaratkan masa muda sebagai masa yang penuh dengan kekuatan. Di sini menandakan betapa besarnya tanggung jawab yang diemban seorang pemuda. Karena tidak ada anugerah kekuatan yang besar kecuali di dalamnya Allah selipkan tanggung jawab yang besar pula. Makanya Habrul Ummah Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, ma ba'athallahu nabiyan ila syaban wala utiyal ilma alimun ila syaban. Tidak akan Allah mengutus seorang nabi kecuali dia seorang pemuda. Dan tidaklah seorang yang berilmu Allah berikan ilmu kecuali dia seorang pemuda. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka akan kita kenal seorang pemuda bernama Utsama bin Zaid, 18 tahun, mampu menjadi pemimpin pasukan perang yang di dalamnya adalah anggota para pembesar sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Akan kita kenal pemuda Utsman bin Affan, 18 tahun, namun mampu menjadi gubernur kota Mekah. Akan kita kenal Zaid bin Sabit, penulis wahyu, dalam 17 malam mampu menghafal bahasa Suryani sehingga menjadi penerjemah Nabi. Akan kita kenal Muhammad Al-Fatih, 21 tahun, menaklukkan kota Konstantinopel, ibu kota Byzantium. Akan kita kenal Muhammad Al-Qasim, 17 tahun, menaklukkan negara Indonesia. Menaklukkan negara India sebagai seorang jenderal agung pada masanya. Mustami'in wal mustami'in dirahmati oleh Allah. Tidak mengherankan apabila Syekh Mustafa Al-Ghulaini mengatakan, inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah terletak urusan umat, dan di kaki-kaki seorang pemuda terletak kehidupan umat. Tetapi hadirin, pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah seorang pemuda yang kelak akan datang sebagai seorang pemimpin? Pemuda bagaimanakah yang kelak akan mampu meneruskan estafet perjuangan? Maka Syekh Abdul Fikir Basa pun mengatakan dalam syairnya, idza nama ghirun fi tujallaili fashhar wa kum lil ma'ali wal awali wasyamir. Wahai para pemuda, ketika pemuda lain tertidur dalam kelamnya malam, maka bangunlah engkau untuk mencari kemuliaan dan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jelaslah, ciri pemuda pertama adalah pemuda yang hubungannya, interaksi dia dengan Allah sangat baik. Pemuda kedua ialah pemuda yang memiliki kesabaran yang tinggi. Wasari ilama rumtama tumta alihi qadira fa illam tubsirin najha fasbiri. Yakni seorang pemuda
yang memiliki tekad yang sangat kuat, impian yang sangat tinggi dalam menggapai cita-citanya. Namun ketika ia gagal, maka ia memilih sabar. Dikarenakan kesabaran adalah hal yang sangat pedih, pahit racana getah, namun buahnya akan manis laksana madu. Pemuda yang ketiga dikatakan Syekh Abdul Fikri Basa, wa awid maqala sidqi nafsaka wardoh tusodak walatarkan ila qawli muftar. Ialah pemuda yang memiliki sifat jujur. Zaman sekarang kejujuran ibaratkan sebuah buah yang sangat langka, bagaikan sebuah permata indah, namun jauh terkubur di dalam bumi. Banyak pemuda-pemuda kita diberikan jabatan namun ia curangi. Banyak pemuda-pemuda kita diberikan amanat ia hianati. Maka marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga remaja-remaja kita, pemuda-pemuda Wahidiyah, pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda negara Indonesia ialah pemuda yang digambarkan dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambahkanlah petunjuk kami. Sekian dapat kami sampaikan. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Wal afwa minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wa minar rasulin sallallahu alaihi wasallam wa min ghasyada zaman adwal barakah. Assalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wa undur ilayya sayyidi binawrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kiramah para alim ulama, wabil khusus ibunda Nyai Dr. Randa Tati Fariha binti Mu'alif Salawat Wahidiyah radhiyallahu an, dan Romo Kiai Ahmad Masruh Ihsan Mahim yang saya muliakan, dan yang saya hormati jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah, dan tak lupa teman-teman seperjuangan remaja Wahidiyah yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah bahu-membahu kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Kedua kalinya, untayan salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman muter-muter menuju zaman penuh komputer, dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani al-Watan min ahammi al-wajibati ala kulli wahidin minna halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau.
Tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Hadirin hadirat remaja Wahidiyah yang dirahmati Allah, terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23 yang artinya, ketika Rasulullah hendak datang dari pepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan RI, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Hadirin hadirat remaja Wahidiyah yang dirahmati Allah, sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai remaja Wahidiyah harus menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, sebagaimana usaha para pendekar yang telah berjuang mati-matian membela tanah air. Kita, remaja Wahidiyah, harus juga sanggup meneladani perilaku para rasul dalam menyayangi tanah air. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk tanah airnya, yaitu yang pertama, menjadi negara yang kondusif dan sentosa. Yang kedua, penduduknya dilimpahi rezeki. Yang ketiga, penduduknya iman pada Allah. Ini mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang begitu cinta akan tanah airnya. Rasa kebangsaan tidak sanggup dinyatakan tanpa adanya perilaku patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bergantung dengan prinsip-prinsip agama. Hadirin hadirat remaja Wahidiyah yang dirahmati Allah, sesungguhnya benar ungkapan mengenai lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang gugur karena mempertahankan negaranya dinilai sebagai mati syahid, sebagaimana gugur membela aliran agama. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita, yang artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. An-Nisa ayat 66. Hadirin hadirat remaja Wahidiyah yang dirahmati Allah,
Mengapa hubbul watan minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia ini? Karena hanya dengan keadaan bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan saudara kita yang dilanda peperangan seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya. Mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kehilafan dan kesalahan dalam kata dan ucapan, karena insan tidak lepas dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min fi hadzal zaman radhiyallahu an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin alim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Bihadratil kurama, kepada para alim wal ulama, khususnya kepada Ketua Majelis Tahkim Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang saya hormati, serta kepada Bapak Dewan Juri yang saya taati, serta mustami'in mustami'at rahima wa hadzakumullah, untuk memanfaatkan waktu yang ada untayan tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta salaman ikraman wa ta'ziman wal mahabbatan kepada para ahbabillah, para auliaillah. Saya makmum kepada hati sanubari mustami'in mustami'at rahima wa hadzakumullah. Berbicara masalah pemuda, memang pemuda adalah masa yang penuh dengan romantika kehidupan, penuh dengan harapan, dan juga penuh dengan cita-cita dan juga kekuatan. Ini adalah masa yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah lah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian setelah lemah dijadikan menjadi kuat. Setelah kuat dijadikan menjadi lemah kembali dan beruban. Ini adalah masa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ustaz, kalau kita melihat ayat tadi, posisi kita sebagai remaja berada pada posisi atau masa yang kuat, sehingga mempunyai tugas yang besar untuk negara, bangsa, agama, lebih-lebih perjuangan sholawat wahidiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini di dalam kitab Aidhatun Nasyi'in, inna fi yati syubani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat. Wa fi aqdamiha, dan pada kaki-kaki pemudalah kehidupan umat. Ini telah membuktikan bahwa para generasi muda menjadi tulang punggung harapan sebuah negara. Namun ironisnya, di zaman milenial ini, para remaja dihadapkan dengan berbagai banyak masalah. Mulai dari masalah ketidakjujuran akademik, pergaulan yang kelewat batas hingga meledakkan angka kehamilan di luar nikah, banyaknya pembunuhan, banyak remaja yang mati sia-sia karena narkoba. Lihat Mustamin, ya hanya orang-orang yang buta yang tidak peduli dengan kondisi ini Mustamin. Ini juga penyakit Mustamin, ini juga wabah. Kalau menurut dawuh Romo Yai Heru, ini adalah virus dekadensi moral. Obatnya bukan vaksin. Para profesor, doktor tidak bisa menemukan vaksinnya. Kalau virus-virus yang ada di luar, mungkin para profesor, para ahli-ahli kimia, ahli-ahli biologi bisa mencari vaksinnya. Tapi kalau virus dekadensi moral, mau tidak mau vaksinnya hanya fafirru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu vaksinnya ada di sholawat wahidiyah. Tapi pertanyaannya, apakah kita remaja yang punya vaksin, kita diam 1000 bahasa, kita biarkan remaja mati sia-sia karena narkoba? Ini sudah menjadi tugas kita, ma'asyiral muslimin, sebagai remaja. Tugas kita untuk menyiarkan sholawat wahidiyah sebagai vaksin, muslimin. Karena kita lihat, bapak-bapak yang di pusat sudah banyak yang sepuh. Romo Yai sudah banyak yang sepuh. Dan ditunggu generasi penerus perjuangan beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Tidak lain adalah kalian para remaja. Karena antum subanul yaum rijalul. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu wahai pemuda, wahai para pemuda, ayo bangkit. Yang tidur bangun, yang bangun berdiri, yang sudah berdiri berjalan, ayo kita jangan mundur, jangan menyerah. Kita ingat perjuangan beliau Rasul sebelum sahabat masuk Islam. Beliau Rasul berjuang sendiri untuk umatnya, untuk kalian generasi muda. Meskipun beliau dicaci, dilempari batu, beliau tidak mundur sedikit pun, ma'asyiral muslimin. Apakah kita sebagai remaja, kita tidak dihiraukan perjuangan beliau? Apa kita tidak hiraukan, kita tidak peduli dengan perjuangan sesepuh-sesepuh wahidiyah? Ayo remaja-remaja,
Kita harus semangat. Kita bangun negara kita. Kita harumkan negara kita dengan mengajak para generasi muda untuk berakhlakul karimah. Untuk selalu berdoa, bermujahadah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Wa fi hadil mujahadah ya Allah. Niscaya generasi muda akan memiliki akhlakul karimah. Memiliki hati yang makrifat billah. Karena ada sebuah syair itu mengatakan, innamal ummamul akhlaqu mabaqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Karena sesungguhnya kejayaan suatu bangsa terletak pada akhlak manusia. Kalau kalian semua bangsa Indonesia, bangsa negara tidak mempunyai akhlak yang baik, yang akhlakul karimah, akan hancur negara tersebut. Karena itu sudah selayaknya kita sebagai remaja untuk berakhlakul karimah, untuk menerapkan akhlak yang baik. Maka kalau remaja mempunyai akhlak yang baik, niscaya 10-20 tahun yang akan datang, negara Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asafah wa tarbiyah. Wa min ghausi hadha zaman radhiyallahu an anadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum walaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami, ya dal daraji. Antar rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuhas syafi'u ya musyafa'u, kullun safi'in minka huwa yashfa'u. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bidanilah wanzur illa ya sayyidi binawdrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama wal masyayikh wal fudhala, wabil khusus ketua Majelis Taklim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang senantiasa kami muliakan, para dewan pengurus pusat, wilayah, cabang hingga jamaah yang senantiasa kami taati, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang senantiasa kami hormati serta kami muliakan, dan tak ketinggalan pula para rekan-rekanku, santriwan santriwati, peserta lomba senasib seperjuangan di bawah naungan bendera Fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ahli dalam bidang dai, tapi juga alim dalam mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini
Bukan berarti saya seorang bupati terpilih 2020 ini, melainkan berdirinya saya di sini ikut serta mensukseskan acara Wahidiyah Youth Festival ini dengan membawakan tema Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda zaman sekarang, pemimpin masa depan. Hadirin hadirat, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai calon pemuda-pemudi bangsa Indonesia, bangsa yang terkenal dengan ulama-ulamanya, betul? Bangsa yang terkenal dengan penyebaran Islam terbesar di dunia karena pesantren-pesantrennya, betul? Itu merupakan hal yang bodoh. Dengan keunggulan, kelebihan negara tercinta ini, kalau seandainya kita bukan menjadi kebanggaan, bukan menjadi pantauan karena kebodohan yang dulu kita lakukan, sehingga kita termasuk golongan dari kitab Al-Manhaj As-Sawi halaman 95 karangan Habib Zain Ibnu Ibrahim Ibnu Sumaid, Imam Syafi'i berkata dalam syairnya yang berbunyi, man lam yaduk murad alumi sa'atan tadura tulal jahli tulah hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat saja, maka dia terpaksa merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Maka dari itu, bagaimana nasib 10-20 tahun ke depan bangsa Indonesia, terutama perjuangan Wahidiyah, kalau seandainya kita para pemuda-pemudi tidak sanggup menjadi penegak bangsa, tidak sanggup menjadi pemimpin negara, khususnya tidak sanggup meneruskan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, pemuda-pemudi, calon bapak kiai dan bunyai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mu'alif sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu pernah dawuh, alangkah indahnya aku di dalam alam kubur kalau seandainya remaja-remajaku mampu meneruskan perjuangan. Oleh karena itu, kita sebagai calon pemimpin masa depan, kita harus mampu menorehkan tinta sejarah di masa muda ini. Khususnya kita harus mampu meneruskan perjuangan para tokoh Wahidiyah, sadar kembali kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pahlawan-pahlawan dulu rela berkorban, rela bertumpah darah, bahkan rela mati-matian demi memerdekakan bangsa negara tercinta ini. Untuk itu kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa, jangan sampai kita terputus di tengah perjalanan, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita berputus asa karena kehidupan masa depan kita masih panjang. Maju enggaknya bangsa ini, negeri ini, tergantung yang kita lakukan saat ini. Maka dari itu, kita rajin berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sungguh mulianya orang yang mempunyai ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Majadalah ayat 11 yang insya Allah berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu aminkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang berilmu seberapa derajat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari rekan-rekanku calon pemuda-pemudi, pemimpin masa depan, mulai saat ini, mulai detik ini, kita gunakan waktu emas ini dengan sebaik-baiknya untuk menuju kehidupan yang akan datang nanti.
Mari kita cetak sejarah baru untuk mengharumkan negeri yang tercinta ini, yaitu negeri yang terkenal dengan darah perjuangan ini. Menjadi seorang alim di usia semuda mungkin. Hadirin hadirat, pemuda-pemudi yang kelak akan menjadi penghuni surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga banyak sekali manfaatnya untuk menuju kehidupan yang mantap. Saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah. Wa min wasiyada zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi